Oke, mari kita mulai. Nah, jadi hari saya akan share tentang workshop produksi iklan. Dimulai dari awal banget, dari proses pitching-nya itu seperti apa, sampai akhirnya proses delivery-nya. Jadi yang pertama-tama sebelum job itu kita dapatkan, kalau di iklan tuh ada proses namanya pitching. Pitching iklan itu kira-kira kayak gini. Jadi pihak pertama yang terlibat adalah klien yang punya produk. Dia produknya itu terus habis itu sebenarnya di balik ini tuh ada proses pitching klien untuk mencari creative agency. Nah, dia mencari creative agency, akhirnya ada yang cocok ininya dia, kebutuhannya dia dan seleranya dia. Terus si agency ini balik dengan udah mempelajari produknya, terus udah mempelajari kira-kira apa yang perlu dan oke buat si klien itu. Habis itu bikin konsep komunikasinya, juga konsep kreatif, terus juga habis itu storyboard sama storyline yang biasanya disebutnya agency board. Nah, dari situ dikeluarkanlah pitching PH dan pitching director. Jadi ini ada satu bukan wahana ya, satu ajang yang dari iklan itu dari konsep ini itu ke PH director yang akhirnya ke beberapa PH pastinya. Terus dari PH itu dari produser itu dia submit director. Oke. Lanjut lagi dari awal. Nah, jadi habis itu dari job itu tuh dikeluarin pitching, dilempar pitching ke beberapa PH, dan dari PH itu tiap masing-masing PH itu kayak isi untuk mendapatkan job itu. Jadi yang mereka lakukan tuh untuk memenuhi kriteria masuk pitching itu, mereka harus submit director, showreel-nya director. Nah, dari situ tuh mereka bikin juga quotation-nya. Quotation itu budgeting buat produksi, di mana ada fee di situ, ada budget buat produksinya, dan juga ada selain itu mereka juga bikin propose timeline yang sesuai dengan kebutuhan klien. Kalau bikin timeline itu ditarik mundur, mereka delivery apa. Nah, kita langsung produser bikinnya timeline sesuai dengan yang kira-kira akan berhasil mendeliver kerjaan di tanggal yang klien perlukan. Terus habis itu disubmit lagi ke pitching, ke arena pitching ini. Nah, setelah telaah lagi oleh klien, oleh creative agency, siapa ini yang director yang cocok, ini budgetnya yang masuk yang mana, timeline yang asik yang mana. Lalu dipilihlah satu PH dan satu director sebagai pemenang pitching. Nah, disitulah muncul job approval. Setelah job approval ini, jadi udah dipilih satu PH dan satu director untuk mengerjakan satu job ini. Oke, habis itu pre-production. Pre-production itu, nah setelah dipilih director dan PH-nya, director tuh dipanggil ke kantor creative agency. Jadi kalau sekarang sih jadinya karena pandemi ini biasanya jadinya cuman video call kayak gini. Nah, pre-production namanya si director sama si PH itu diundang agency ke kantornya biasanya. Nah, di situ tuh si directornya di brief sama agensinya. Kan director nggak tahu apa-apa nih sebelumnya. Nanti creative agency itu ngejelasin objektif komunikasinya tuh, objektifnya dari iklan ini tuh apa, mau buat iklan ini tujuannya apa, komunikasinya seperti apa, terus do and don't-nya seperti apa. Brand itu ada do and don't-nya, kayak misalnya warna yang nggak boleh
munculin di iklan itu apa, terus ada kayak misalnya tone and manner-nya apa, kayak misalnya sesimpel megang produk tuh seperti apa, itu biasanya dikasih tahu di awal. Harus dikasih misalnya si agency itu lupa ngasih tahu, kita juga harus cara aktif nanyain apa sih yang do and don't-nya, biar ketika kita bikin treatment, ketika bikin storyboard itu tidak melenceng dari fakta ada di perusahaan klien tersebut gitu. Dan juga mereka cerita tentang, nyatain juga, jelasin tentang agency board dan kalau enggak storyline. Nah, dari situ pulang dari initial brief, si director tuh balik terus ketemu sama tim semua, yang adalah timnya terdiri dari DOP, art, location, casting, wardrobe, dan segala. Jadi di sini tuh setelah dia menerima brief dari agensi, dia tahu kan, oh mau bikin apa nih, terus konsep, cara ceritanya udah ada juga kan, langsung diceritain ke tim, ke DOP-nya juga, ke art-nya diceritain. Jadi selain itu biasanya tuh si director juga udah di dalam kepalanya udah punya visi, udah punya treatment, diceritain, oh gue pengennya tuh kayak gini nih, misalnya ke art. Jadi art nantinya sesuai dengan visinya director, tapi karena dia juga sebagai art tuh disebutnya director juga, biasanya di situ akan terjadi komunikasi dan diskusi, oh baiknya diginiin aja, tapi itu dari sisi art gitu. Jadi terus di sisi lain kayak lokasi itu udah mulai, jadi si director tuh dari awal juga udah harus lebih cepat mikir daripada orang lain ini mau diapain. Walaupunnya mungkin ada revisi-revisi, cuman dari awal dia tuh harus udah bisa mendrive timnya untuk bergerak ke arah mana gitu. Lokasi, dia udah tahu lokasinya itu mau seperti apa biar si anak lokasi itu bisa nyari. Casting, range umurnya berapa, terus look-nya mau seperti apa, karakternya apa, itu di brief ketika production team meeting ini pada yang pertama kali. Wardrobe-nya juga kayak gitu. Nah, hasil dari briefing dari ini itu semua tim tuh bergerak sesuai dengan departemennya masing-masing untuk menyiapkan materi untuk first PPM. Yang habis itu ada namanya meeting pertama dengan agensi dan klien. Yang pertama first PPM. Di first PPM adalah pre-production meeting. Nah, di situ, oh iya, jadi sebelumnya pas habis pre-production meeting, timnya bergerak, director juga bergerak, bikin storyboard, nyusun treatment lebih baik lebih rapi lagi, dan nyusun deck presentasi dengan baik untuk first PPM. Nah, di situ di first PPM itu directornya tuh presentasi. Disinilah mulai proses tempat director jualan visi, jual ide dia, jual produksinya mau seperti apa tuh di sini. Dia kayak ceritain treatmentnya mau seperti apa, terus di sini ceritain juga storyboardnya seperti apa. Kalau di iklan itu udah fix ya, storyboardnya tuh kayak dengan durasi 30 second itu harus ada jelas. Nah itu tuh biasanya frame by frame itu berpengaruh dan bermakna sekali. Jadi dibahasnya biasanya ketika PPM itu frame by frame banget. Jadi emang harus matang semuanya, harus dibahas semuanya dari awal. Terus di situ juga misalnya setelah storyboard ceritanya udah oke, klien agency udah happy, terus director juga mempresent art direction-nya mau seperti apa. Misalnya kan asalnya biasanya kalau dari agency board tuh masih kasar gitu, cuman sebuah kamar gitu. Terus director dengan art director udah diskusi ini mau diapain. Misalnya art director dia present, oh kamarnya mau kamar seperti apa, sama kayak di belakang saya nih, kayak nuansa Jepang, itu kan udah ranahnya director untuk memvisualisasikan ide dan menginterpretasikan ide dan konsep yang diberikan kepadanya gitu. Lokasinya juga nanti seperti apa, seperti ini misalnya
kita memerlukan lokasi yang ini. Karena apa? Lokasi pun dipertimbangkan selain look dan dengan DOP gitu, misalnya look dan arah lampu matahari, juga dipikirkan juga untuk produksinya perpindahan setnya, antar setnya. Biasanya udah dihitung tuh. Oh, kita 30 second ini ada 4 set itu kita nggak bisa jauh-jauh lokasinya karena syutingnya cuma 1 hari. Nah, itu udah diperhitungkan dari awal untuk pemilihan lokasi. Jadi, pemilihan lokasi itu tidak semata-mata hanya, tapi kayak misalnya nanti juga si klien agency mau taruh di mana, terus lampu di situ nanti enak atau bisa di untuk pergerakan dan kerja anak lighting itu bisa atau enggak gitu. Terus kayak begitu udah diperhitungkan dari awal, sedari didesainkan pula ke klien. Juga pun begitu juga dengan wardrobe. Di sini pokoknya arahannya kayak buat art, buat wardrobe itu masih reference, arahan directionnya lah gitu. Belum actual prop, belum actual wardrobe. Terus habis itu talent juga sama. Nah, yang cukup alot tuh sebenarnya itu biasanya talent. Karena talent tuh sangat subjektif banget gitu. Kayak misalnya kita udah ini bagus talentnya, lain misalnya ini enggak gitu. Karena masalah dia nggak suka doang gitu, misalnya kayak itu. Nah, itu pintar-pintarnya gimana kita untuk menjual, jadi menjual apa yang menurut kita oke, apa yang menurut kita bagus supaya bisa terjual dan klien membeli arahan kita. Ini juga biasanya udah kita kasih musik reference. Nah, kalau di iklan mostly itu ada musik reference-nya untuk membuild emosi mood film dan emosinya. Nah, di sini di awal tuh udah kita present. Kenapa kita di present di PPMI ya? Ketika misalnya dari beberapa arah musik itu sudah di present, ada misalnya yang nama klien, dari situ kita bisa mulai membuat musiknya. Kompos musiknya, musisinya udah bisa mulai. Terus habis itu dari situ agency dan klien tuh ada feedback dan ada approval. Nah, di sini penting approval karena apa? Untuk kita move to the next stage untuk FPPM. Jadi next-nya ya, habis pokoknya udah oke, ada feedback, ada sedikit revisi apa di note semuanya. Ada yang udah bilang, ada yang belum, nggak apa-apa. Biasanya ada susulan-susulan berikutnya gitu yang misalnya belum approve. Cuman diusahakan secara storyboard, secara art direction, itu udah oke. Cara misalnya ada beberapa, biasanya gini, talent biasanya karena sulit, biasanya ketika first PPM ini ada beberapa kandidat yang dipilih yang akhirnya akan kita, jadi bukan 1, 2, atau kadang-kadang kayak misalnya 3 ini kita cobain deh di workshop, nanti kita lihat dia bagus nggak secara acting, dia masuk nggak karakternya gitu. Nah, lagi habis beres PPM, balik ke product meeting lagi. Jadi di sini kalau yang pertama tuh membahas hasil dari initial brief, ini membahas hasil dari first PPM. Nah, di sini tuh langsung dijelasin tuh. Jadi tadi pas PPM itu yang di-okein sama klien tuh seperti apa, dan arahan yang misalnya kalau semuanya berjalan lancar, semua yang udah di-approve sama klien, kita bisa bergerak dengan itu semua. Misalnya udah oke segitu, terus misalnya wardrobe-nya udah oke arahannya, terus talent juga oke arahannya, bisa langsung di workshopin. Musik juga udah oke, langsung mulai dikompos gitu. Terus biasanya setelah first PPM kita masuk ke Reki. Reki itu cari lokasi yang tadi udah beberapa kandidat udah kita berikan kepada klien. Oh, ini kira ini cocok nih. Tapi itu kan masih foto, kita belum tahu realnya tuh terbarunya seperti apa gitu. Jadi kita perlu reki, kita lihat benarkah ini cocok sesuai dengan foto.
gitu. Terus direkiin, nah direkiin itu udah DOP udah ikut, DOP harus ikut karena dia yang percaya bilang dia harus memperhitungkan secara lighting seperti apa, dia bisa untuk lampunya dia apakah itu apa tidak, terus cara pergerakan kamera juga masuk apa tidak gitu, possible atau tidak di situ gitu. Terus secara art juga harus ikut, ya harus ngukur-ngukur setnya, ngukur-ngukur lokasi, dia bangun setnya. Kemudian, nah dari situ art itu bikin set drawing, real prop, sama workshop. Kalau ada, biasanya kalau di art itu ada kalau di beberapa iklan, nggak semua, ada yang diperlu di workshop. Ya, misalnya ada yang baru, rigging produk, ada puring-puring, ada sesuatu yang special effect yang perlu art bikin itu di workshop. Misalnya kalau yang teman-teman udah lihat saya yang dililit-lilit sama bubble wrap, nah itu kita presentin. Jadi udah tahu, oh ini bakalan work, tekniknya seperti ini. Ketika kita yakin, kita bisa presentin ke klien dan mereka pun, oh iya ternyata bisa, jadi semua jadi lancar. Jadi semua itu dipersiapkan untuk yang namanya final PPM. Sebelum final PPM saya masukin dulu yang udah lebih matang lagi, arahannya di first PPM ini udah langsung eksekusi secara progres. Jadi set drawing udah digambar, talent udah ada workshopnya, prop udah di fittingin, jadi bukan cuma gambar doang, tapi udah dipasang di baju di orangnya supaya kelihatan cocok nggak tuh di orang. Biasanya kan kayak word reference-nya tuh dari bule cakep, ternyata pas langsung yang di orang Indonesia kurang cocok gitu, kurang sesuai. Gitu-gitu udah jadinya tidak ada lagi isu ke depannya. Musik juga udah kita presentkan. Nah, masuklah di final PPM. Yang seperti saya tadi bilang, di sini director kayak merefresh aja. Treatmentnya yang kemarin kita udah agree di first PPM kayak gini ya. Terus storyboardnya, kalau misalnya dari first PPM ada revert, dipresentkan lagi di final PPM. Kalau misalnya ya tetap di review lagi, dilihat lagi, dicek lagi, bener nggak nih urutannya. Terus habis itu ada secara copy, secara super sudah benar. Kalau di iklan tuh harus sedetail itu dibahas pembahasannya. Frame ini supersnya apa, frame ini kopinya apa, gitu-gitu dan sebagainya. Art juga udah ada set drawingnya, udah kebayang nanti setnya warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa, dengan prop-propnya pun kita udah presentin. Ini nanti ada propnya ini ya. Terus workshopnya juga yang tadi udah kita bikin, udah dipresentin di sini. Ini workshopnya hasilnya seperti ini ya, gitu-gitu. Jadi sebisa selain untuk meyakinkan klien, kalau saya gitu, juga meyakinkan saya sendiri bahwa ketika syuting itu akan semuanya itu akan berjalan lancar dan terencana. Nggak ada lagi, pokoknya intinya ketika syuting itu kita memikir yang namanya kejutan-kejutan. Jadi sebisa mungkin kalau semuanya udah bisa dipersiapkan dan udah dipersiapkan secara matang dari awal, ya harusnya seperti itu. Terus habis itu talent juga udah workshop, musik juga udah oke. Nah ini kalau musiknya misalnya, ini kan kalau untuk musik tuh baru preview pertama, pasti kayak ada masih ada revisi dikit. Nah itu kita apa namanya, inputnya kita tampung dan kemudian untuk nanti kita revisi. Di situ di final PPM tuh agency itu kali sebisa mungkin semua materi, semua materi dan semua departemen itu udah approve. Udah approve, kayak misalnya storyboard udah oke, art juga udah oke, arahannya kayak gitu, talent udah oke semuanya. Itu fungsinya apa? Jadi
ketika kita udah mendapatkan semua approval di final PPM, ketika syuting udah nggak ada, istilahnya ngebencong gitu kayak kliennya, kok gini, kita udah punya base bahwa ini semua udah kita sepakati di final PPM gitu. Walaupun pada akhirnya kadang-kadang suka terjadi perubahan-perubahan ketika syuting, tapi ini meminimalisir semua apa yang untuk kekeosan yang lebih banyak. Jadi biasanya sih alhamdulillah selama ini so far kalau produk pre-pro-nya lancar, syutingnya juga lancar. Next-nya, nah habis itu udah approval kan udah tahu nih. Nah tapi yang tahunya baru tim produksi dan tim director. Kalau yang lain belum tahu. Nah jadinya di-share deh ke mereka hasil-hasil meeting ini. Share semuanya, jadi kayak misalnya udah lebih lanjut lagi, kayak misalnya art kemarin dari reference ke storyboard, ke set drawing. Nah sekarang dari set drawing dia udah bisa mengaplikasikannya ke bentuk set. Jadi dia udah bisa ngedressnya warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa, propnya apa aja. Semua tuh udah kepilih, udah tahu. Jadi nggak ada tuh ceritanya ketika terus tentang lokok begini kan udah di present. Pas kita udah setuju ketika final PPM gitu-gitu, wardrobe juga kayak gitu. Udah deh habis semua itu disampaikan ke tim, wardrobe juga udah kalau fitting kan udah tinggal datang syuting. Udah deh tinggal syuting. Nah, biasanya sedikit cerita aja. Yang ketika syuting itu adalah wardrobe. Jadinya tapi itu ceritanya nanti aja di bagian syutingnya gitu ya. Untuk pre-pro kira-kira seperti ini. Syuting itu ada step-step yang biasa kita lihat itu adalah seperti ini. Nah, kadang-kadang untuk zaman sekarang ini dengan timeline yang mepet, biasanya PPM cuma sekali. Bukan biasanya, ada yang PPM-nya cuma sekali, kayak yang Lion Parcel kemarin cuma sekali. Nah, gimana caranya biar kita selamat, aman, sentosa? Kalau PPM, sebisa mungkin semua kelengkapan tuh harus selengkap dan semateng di final PPM. Ya, set drawingnya udah jadi, semuanya udah jadi. Itu udah jadi kayak bukan pemenang ya, udah jadi kayak di keputusan director. Jadi ini oke nih, ya udah dibikin aja gambarnya gitu. Jadi keputusan director dan tanggung jawabnya dia nanti untuk mempresentasikan ke klien supaya ide-ide dan konsepnya kejual. Intinya ya salah satu tips buat teman-teman yang ingin menjadi sutradara iklan, PPM itu buat produksi iklan sangat krusial, dan yang jadi wonjopinya di situ adalah director. Jadi ujung tombak situ tuh adalah director. Jadi itu adalah salah satu kalau mau jadi sutradara iklan, salah satu skill yang harus dikuasai. Gimana kita bisa menguasai PPM, gimana kita bisa menjual semua visi dan semua visi dari departemen-departemen yang lainnya, jual ke klien supaya idenya gitu kebeli sama klien. Seperti itu. Next ya. Sebelum next tuh ada yang masuk lagi. Ada telat. Oke. Next-nya masuk ke pre-pro udah beres. Syuting. Tetap. Saatnya. Nah, kalau saatnya syuting itu biasanya sebelum syuting kan harus ada persiapan dulu ya. Datang syuting sarapan dulu gitu ya, ngopi-ngopi dulu, terus diriin tenda dulu gitu-gitu. Nah setelah itu syuting preparation, apa aja sih yang disiapkan? Biasanya kalau pas lagi mempersiapkan sebuah, kalau iklan tuh
frame by frame kan. Misalnya satu frame taruh kamera, tapi sebelumnya art tuh udah ngeset dulu setnya seperti apa. Secara overall udah set, taruh kamera, terus adjust dikit, propnya geser sini dikit, geser sini, tambahin ini, tambahin itu gitu. Sambil paralel lighting juga bekerja. Lighting bekerja, sesuai, oke, secara gambar set udah asik, make up dan wardrobe juga paralel juga dicek. Jadi, nah ini yang tadi saya bilang. Sangat lazim sekali terjadi ketika syuting itu wardrobe tuh belum approve. Karena lagi-lagi satu trik yang cukup bisa diandalkan adalah jadi ketika itu fitting misalnya masukin ke set, diliatin bahwa secara wardrobe ini, secara warna, secara look masuk nggak secara dengan overall look setnya. Kalau oke, ya udah berarti oke. Lanjut bisa syuting. Nah, setelah make up wardrobe mantap, sudah siap, dilanjut sama blocking dan adegan. Cek adegan. Biasanya blocking tuh masukin ekstras, nanti pergerakannya gimana, terus habis itu adegannya nanti mentalnya seperti apa, itu udah mulai latihan sedikit. Nah, habis itu biasanya kalau awal setelah blocking dan adegan, yang kita lakukan adalah berdoa agar kelancaran syuting bisa agar syuting bisa berjalan dan maksimal. Nah, habis itu syuting deh. Syuting, standby, roll tape, full kamera, low sound, action, set, recap, cut. Nah, misalnya oke. Terus happy nih misalnya, udah happy. Dia tuh bikin namanya in out. Cutting in out-nya. Jadi dalam satu adegan kan ada, nggak mungkin sepanjang 1 menit kita present, udah jelas-jelas misalnya adegan yang kita ambil itu kita nggak benar-benar exactly adegan yang ada di frame. Misalnya ada in out-nya, ada awalan dan akhirannya juga. Misalnya lari, misalnya ada orang mau lari ke sebuah tempat gitu. Nah, kita kasih awalannya dulu tuh. Awalan lari set out gitu. Nah, si director ini ketika dia udah yakin gambar ini udah hashtag ini udah oke, bikin in out-nya, misalnya in out-nya di sini dan di sini. Jadi di tengah-tengah dia pas lari ada di tengah frame misalnya. In out-nya dapat sekitar 3 second. Itu penting juga, kenapa kadang-kadang tuh klien itu agensi dan klien itu komentarinya hal-hal yang di luar in out kita. Misalnya, itu kok larinya nggak enak, padahal itu nggak masuk in out. Nah, jadi pentingnya kita bikin in out point yang akan kita pakai di editing tuh itu. Kita present in out point yang akan di playback. Terus nanti dari playback ini agency komen, nah ini kurang ini, kurang itu, ada kurang itu, mau gitu. Habis itu misalnya klien belum happy, agency belum happy juga, syuting lagi gitu terus. Nah, kalau misalnya yang udah happy, kita bisa move on to the next frame. Habis itu balik lagi, siap-siap lagi, gitu terus sampai beres, sampai bungkus, gitu untuk syuting ya. Nah, habis itu kita masuk ke post production. Syuting udah beres, kita masuk ke post production. Nih workflow penting sekali buat teman-teman ketahui, karena biasanya dari cerita teman-teman tuh banyak yang cara workflow post production ini cukup berantakan, jadinya cukup masalah approval, jadinya bolak-balik nggak kelar-kelar gitu. Kalau dengan kayak gini, insya Allah step by stepnya udah terpenuhi dan bisa secara delivery-nya udah bisa ditargetin gitu. Minum dulu. Yang pertama tuh offline. Director tuh offline present. Nah, offline present tuh apa sih? Nah, offline present itu biasanya kita ngedit dengan materi proxy. Materi proxy belum di grading, belum
belum di color grade lah. Cara kualitas juga masih rendah cara gambar. Yang penting struktur cerita dan itu bisa kita deliver dengan baik. Nah, offline cut itu apa sih? Nah, di sini tuh isinya yang boleh dikomentarin sama klien tuh cuma struktur dan alur cerita, durasinya seperti apa, durasi super seperti apa, dan musik juga dan VO guide. Jadi sini yang kita lihat itu cuman itu. Misalnya klien komen tentang ini kok warnanya kok warnanya butek ya? Belum kali. Ini kita masih offline gitu. Ini kosnya masih berantakan ya, belum kali. Ini masih offline gitu. Jadi lebih ke supers juga penempatan doang. Animasi supers belum. Terus misalnya ada special effect yang harus di green screen yang harus dirapi. Tapi di sini kita harus lock struktur cerita, in out setiap frame udah di lock, in dan durasi pun udah di lock. Jadi ketika agent client ini udah oke, udah approval dengan berbagai revisi, misalnya udah pick lock nih, next-nya tuh udah nggak boleh lagi komen, ini shot-nya boleh ditukar ke depan nggak? Ini dipanjangin, udah nggak bisa. Karena itu udah masuk di bagian offline. Itu intinya kenapa kita harus stick on the workflow ini. Terus habis itu kan gambarnya udah di lock nih. Udah oke, udah nggak bisa mundur lagi ke offline. Kalau mau mundur lagi kan ada add cost lagi karena cara waktu dan pengerjaan udah beda lagi. Apaan nih? Next-nya, dengan gambar udah terpilih, in-out-nya udah tahu, gambar mana aja yang kepake, segimana durasinya udah kepaketnya seperti apa, masuk ke color grading. Nah, jadi semua gambar-gambar tadi itu yang udah terseleksi itu di grading. Nah, di sini tuh benar-benar khusus buat warna. Jadi balancing buat kontrasnya, balancing warna, terus warnanya ke arahnya seperti apa. Ini color grading, datang agency dan approvalnya sama, semua step tuh harus ada approval agency dan klien. Nah, habis gambarnya diwarnain, next stepnya adalah online. Nanti itu ada present namanya, presentasi online. Nah, di online present ini apa sih yang dipresentasikan, yang dibahas, yang bisa dikomenin? Sini tuh udah masuk namanya ranah make up, udah tacap-tacap pemanis gambar. Jadi kalau meminjam istilah masak tuh misalnya kalau syuting tuh belanja di pasar misalnya bahan-bahan, offline itu masaknya di mana tiap koki itu akan beda ngeraciknya gitu. Misalnya garamnya dia segini, rasanya udah enak tapi bentuknya tuh belum asik, masih berantakan, masih dalam wajan. Nah, di online ini tuh kayak garnishing. Jadi di plating terus ditambahin hiasan-hiasan supaya secara visualnya look-nya jadi cantik. Nah, jadi bagus. Nah, di sini tuh biasanya apa aja sih yang dikerjain? Misalnya tacap-tacap, misalnya ada jerawat nih, dihilangin. Terus misalnya ada green screen yang masih belum rapi, dihilangin. Terus misalnya ada orang tiba-tiba yang nggak mau ada di situ, diroto, dihilangin. Itu adanya di online. Terus ada misalnya ada tambah lagi animasi, itu juga di online. Dan supers kayak supers itu tulisan-tulisan yang kalau iklan tuh ada tulisan true atau apa, dapatkan gitu-gitu, itu adanya di online. Secara pergerakan, secara warna dan penempatan semuanya di online. Nah, di situ sebenarnya proses online itu kita udah secara visual harus udah final di present ini dan di approve ini. Jadi online present ketika approval tuh masuk untuk secara gambar tuh udah final, udah lock. Jadi gambarnya udah lock
bukan cuman secara warna, secara semuanya tuh pick lock secara gambar tuh di online PC. Nah, paralel berjalan dari sini musik development. Kan yang tadi dari First PPM tuh ada misalnya udah Final PPM udah ngasih progres musik kan. Masih ada komen. Nah, sembari berjalan ini tuh musisi pun secara paralel berjalan. Bikin musik, terus tuh ngasih ada tag, kalau misalnya ada tag VO, juga tag VO di situ udah digabungin, udah dipilih VO talentnya siapa. Nah, kan musik udah oke, video oke, kita ada masuk ke tahap penggabungannya yang disebut dengan final mix. Nah, di sini di final mix itu digabungin, mixing antara gambar yang udah approve dengan musik dan VO yang udah approve pula. Udah di final mix, akhirnya ya udah tinggal delivery. Nah, kalau zaman sekarang biasanya delivery-nya udah di-upload di cloud. Jadi ya nggak main harddisk lagi, kecuali untuk klien butuh raw materialnya dikasih harddisknya. Cuman kalau untuk delivery materialnya biasanya udah upload di cloud aja. Gitu sih teman-teman. Kalau flow produksinya, nah sekarang mari kita diskusi. Kalau mau ada yang nanya, ayo. Kalau mau ada yang nanya boleh, silahkan di mute, unmute. Sikat. Kang mau nanya Kang. Siapa namanya? Iqbal Ya, ya? saya Iqbal Kang. Nah, sebenarnya masih ini ya. Pertama-tama makasih banyak buat ilmunya sangat ini ya, sangat apa? Insightful banget. Karena emang saya juga belum pernah baru lagi nyoba buat bikin video khususnya buat video iklan. Cuman mungkin emang video-video iklan yang istilahnya bukan profesional ya. Jadi cuman kayak usaha-usaha mikro, UMKM kayak gitu, startup yang emang budgetnya ya emang nggak besar, maksudnya ya mungkin di bawah 10 juta, di atas 10 juta, sekitaran segitu kayak gitu. Ya. Nah, sedangkan prosesnya kan panjang banget dan kita kan emang biasanya nggak dapat banyak profit lah istilahnya. Jadi gimana sih, apa aja sih sebenarnya yang paling inti dari sistem workshop iklan ini sehingga bisa dipotong-potong untuk budgeting yang lebih tipis istilahnya kayak gitu. Oke. Kalau untuk misalnya budget tipis misalnya, kalau kita lihat di sini ya, kalau sebenarnya untuk proses pitching tuh nggak ada urusannya ya masalah budget. Paling kemungkinan yang terbesarnya adalah di pre-production. Nah, production ini sebenarnya kayak misalnya kalau misalnya dengan budget yang kecil tuh nggak mungkin ada tim sebesar ini juga kan, nggak ada director, nggak ada wardrobe, nggak ada apa gitu-gitu, semuanya dikerjain sendiri kan. Nah sebenarnya kalau untuk masalah tim-timnya ini bisa diminimalisir sendiri, cuman kayak untuk proses kayak first PPM, final PPM-nya tuh masih bisa kalian terapkan juga gitu. Jadi dari bikin timeline-nya udah dibikin, prosesnya tuh kayak gitu. Cuman ya kayak misalnya lokasinya seperti apa dan seperti apa itu udah menyesuaikan sih. Kayak misalnya emang kalau kayak gini kelihatannya heboh banget, emang melibatkan banyak orang. Gitu. Kalau ketika orangnya sedikit, sesuaiin aja. Lebih masuknya ke bagian lihatnya ke sini nih, ke proses-proses ini. Jadi intinya proses ini harus kita lalui ya, saya bilang tadi, untuk menjaga alur produksi dan alur approval. Jadi step by step-nya tuh udah bener. Jadinya ketika ada error di next-nya tuh kita punya kekuatan lah intinya, bukan kita di PPM udah dibahas, udah di approve. Jadi kayak misalnya nyambung lagi ini juga ya mungkin nggak ada playback, tapi ya itu sebenarnya next-nya buat teman-teman kalau misalnya ingin mempermudah produksi ketika syuting aja. Misalnya nggak ada privilege buat ada orang-orang sinelog atau apa yang buat playback itu, ya
itu agak sulit. Bisa banyak di kamera, misalnya pernah juga ada job yang nggak bisa hire sinalog untuk in out. Itu ribet banget, harus playback dari kamera gitu, bikin in out-nya itu ribet benernya. Cuman ya ini cuman saya share aja ke depannya, mudah-mudahan teman-teman bisa afford ini dan ini akan mempermudah. Gitu sih. Terus buat yang post pro. Nah, sebenarnya yang post pro ini juga kalau kita lihat dari yang saya bilang kayaknya membutuhkan orang, prosesnya ribet sebagainya, tapi sebenarnya itu bisa dilakukan semuanya sama satu. Misalnya kayak teman-teman pasti yang one man show editing sendiri semuanya dari awal. Nah, ini bisa membantu untuk tahap-tahap approval kepada klien aja. Jadi misalnya dari awal tuh harus present, misalnya udah offline nih. Offline bahasanya ini aja ya Pak, jangan yang lain-lain, warna belum gitu. Habis itu warna, jadi step by step-nya tuh jelas dan terstruktur. Misalnya, soalnya gini, banyak yang cerita gitu. Ketika misalnya kita lagi offline tuh ngebahas struktur, tapi di komeninnya warna. Gitu. Terus ketika habis apa namanya, ketika kita udah mau tahap delivery, yang adalah itu di online, masih ditanyain struktur cerita misalnya. Gue mau ganti shot ini nggak bisa karena kalau kita udah ada struktur ini menjelaskan ke klien, makanya kenapa? Karena secara struktur udah lewat apa namanya, lewat struktur yang udah disepakati. Nah, makanya ini tuh kenapa saya ceritain juga, mungkin ke teman-teman bisa nge-educate juga ke klien. Jadi kalau teman-teman bikin produksi, bikin timeline, terus di situ kan ada jelasin tanggal segini offline, tanggal ini color grading, tanggal ini online present. Nah, dari awal tuh harus sudah diterangin. Ini offline ntar kayak gini, apa aja, color grading apa aja, online present apa aja. Terus nanti di-remind juga ketika present. Ketika offline present, dijelasin juga lagi. Itu agak PR buat ngejelasin, cuman akan membantu kita lah, jadinya nggak akan keteteran ke belakangnya gitu. Gitu sih. Yap. Makasih banyak udah jawab banget. Tapi ada tambahan pertanyaan lagi Kang, yang sering itu. Ketika kita udah delivery, itu sebenarnya klien tuh punya hak nggak sih buat punya raw gambar dari apa yang kita ambil? Punya. Jadi sebenarnya raw, maksudnya raw semua hasil footage kita yang syuting kan? Iya. Itu jadi hak klien. Tapi kewajiban kita tuh hanya sebatas udah final delivery udah. Gitu. Kalau misalnya dia lagi, gue minta editin lagi dong footage-nya ini, itu udah beda job lagi. Udah kasih quotation baru lagi. Gitu sih. Kalau materi kasih. Materi kasih. Ya. Siap. Makasih banyak Kang. Sama-sama. Semoga membantu. Ada lagi kah yang mau bertanya? Kang, mau nanya Kang. Siapa? Saya mau nanya nih, kalau misalkan di hari H syuting, kita udah syuting misalkan, tapi kliennya selalu minta tag ulang atau dia minta banyak opsi. Kita cara handle-nya bagaimana sih supaya kita tegasin kalau ini tuh misalkan seharusnya udah pas, terus kenapa mereka harus minta banyak opsi lagi, minta tag ulang. Padahal kan kita kan berpacu sama waktu juga kan, waktunya kan terbatas kayak gitu-gitu. Biasanya handle-nya gimana sih kalau ada klien yang kayak gitu? Nah, itu emang buat masih sering terjadi. Jadinya kalau itu terjadi harusnya tuh udah ada kerjasama antara tim, bukan cuma di director doang, tapi dari kayak agency sama dari produk, dari IP juga harus bisa menengahi untuk itu. Jadi kita harus komunikasi juga, kita baik sama klien, tanya, oke, ini nggak oke, tapi nggak oke-nya tuh kenapa? Gitu. Ada komunikasi itu. Ketika kita udah tahu, oke ya udah nggak oke-nya karena ini ya,
kita bikin semuanya jawabnya, concern klien terjawab. Cuman biasanya ini juga satu hal yang harus teman-teman bukan kuasai ya, teman-teman yakini lah. Ketika kita bekerja tuh sama klien tuh kadang-kadang kita menganggap dia nggak tahu apa-apa, kita yang paling tahu secara kreatif dan sebagainya. Dia komennya gini-gini kayak nggak tahu masalah kreatif lah gitu. Nah itu tuh nggak boleh ada di dalam pikiran kita. Ingat bahwa kita nih kalau di iklan ya, ini beda lagi kalau kita ngomong film. Kalau di iklan itu kita kan membuat iklan produknya klien. Intinya kita membantu bikin sebuah visualisasi video untuk mengiklankan. Jadinya klien itu adalah ya klien kita, partner kita untuk bekerja. Jadi intinya ketika misalnya klien belum happy, itu kita tuh kayak mencarikan solusi apa sih yang sebenarnya yang bisa bikin lu happy dan concernnya apa, itu tuh jadinya lebih ke komunikasi. Intinya gitu. Kalau misalnya dari awal kita komunikasinya nggak oke, dari awal dari PPM klien udah nggak suka sama kita, secara personal, secara approaching kita, ya udah jadinya kayak apapun yang akan kita lakukan dia nggak suka aja. Intinya menurut saya tuh di komunikasi aja sih. Gimana kita menjaga mood dia tetap happy, gimana kita ketika ketemu dia tuh kita komunikasi tetap terjaga. Jadi kalau kita udah kebangun, terus kepercayaan klien kepada kita juga udah terbangun, insya Allah apa yang kita buat tuh cepat approve-nya. Gitu sih. Mas Rangga. Ya Tuan. Ini yang ada yang tanya dari grup chat. Wih, ada yang tanya dari chat. Mana sih? Bentar. Oh, chatnya 12. Banyak juga. Mau nanya, dari tadi saya nungguin peranan Edi dalam produksi iklan. Bedanya Edi sama Etudi apa? Oke. Edi itu first Edi ya. Edi asisten director sama asisten to director. Sangat berbeda jauh. Jadi sebenarnya kalau di produksi sebenarnya si asisten director itu tuh bukan masuk di ranah kreatif dan directing, tapi dia masuknya di produksi karena dia itu adalah jenderal di lapangan untuk mengatur alur produksi supaya berjalan dengan baik, timing produksi supaya sesuai dengan jadwal, dan intinya tuh lebih ke manajerial. Jadinya saya waktu itu pernah syuting sama director bule. Waktu itu masih magang-magang lah ya. Terus Astradanya itu asisten direkturnya tuh dari luar juga, dari Spanyol. Saya rada kaget ketika asisten direktur itu lebih galak daripada direkturnya. Jadi kayak dia yang ngatur timing. Jadi oke, gue punya waktu di sini cuman berapa menit, gue harus dapat shootnya gitu. Ketika misalnya oke, udah cukup, next gitu. Jadi dia lebih strict dan lebih jadi asisten director tuh lebih ke manajerial untuk produksi syuting. Nah, kalau E2D itu sebenarnya tuh singkatan dari asisten to director, atau itu sebenarnya asisten pribadi. Itu dibikin keren aja namanya asisten to director. Jadi dia tuh sebenarnya kalau di Indonesia E2D itu kayak jenjang untuk belajar jadi sutradara. Kalau E2D di iklan ya. Saya juga dulu awalnya E2D-nya Mbak Luki. Jadi kita E2D itu membantu semua pekerjaan director untuk dalam setiap proses produksi. Misalnya kayak yang dilakukan Rian E2D saya, itu misalnya saya udah cerita nih, Yan, gue pengen dari brief ini gue pengennya seperti ini, coba tolong cariin reference. Nah, dia coba cariin reference-nya. Terus misalnya ada tim yang komunikasi yang nggak bisa kontak saya langsung, dia kontak ke E2D. Itu jadi kalau kenapa itu bisa jadi jenjang sebagai
director, intinya semua yang dilakukan, semua ide-ide director dan semua proses semua orang-orang produksi itu nyampainya ke dia sebelum ke director. Jadi ilmu-ilmunya, rahasia-rahasianya, ide-idenya semua si A2D itu tahu. Jadinya nurun intinya. Itu sih. Beda banget Edi sama A2D. Semoga menjelaskan. Terus habis itu, Mas, saya mau nanya saat masuk musik audio development apa yang perlu disiapkan? Apakah mulai setelah approval offline atau paralel dari awal? Nah, kalau musik itu biasanya dari PPM tuh udah dibikin dulu. Secara mood overall-nya seperti apa. Dan kalau saya biasanya udah bikin stilomatic-nya. Jadi udah kebayang editingnya secara 30 second itu seperti apa. Jadi mood naik turunnya udah kita bikin dari awal. Nah, tapi ketika masuk ke offline biasanya ada adjustment karena ya in out point dari stilomatic yang adalah ada gambar storyboard pasti beda dengan hasil syuting kita kan. Intinya itu, ada adjustment ketika di offline udah beres baru dibikin lagi yang sesuai dengan offline kita. Bagaimana jika di hari syuting, Genhard lang nanyain, bagaimana jika di hari syuting terus kita present tapi kliennya, udah itu ya. Bagaimana proses menemukan ide membuat director board setelah diberikan agency board? Oke. Bagaimana proses? Nah, itu yang agak sulit ya. Sebenarnya kalau misalnya biasanya kalau saya ketika udah dapat brief dari agency itu ya ada proses semedi dulu, ada proses ini mau diapain ya gitu. Dari situ biasanya udah mulai orat-orat konsepnya mau seperti apa, terus habis itu minta tolong cariin reference yang arahnya ke sini dong. Nah, biasanya dari reference itu ada ide-ide yang lain yang ternyata bagus di siniin. Nah, terus habis itu pun kan kalau kita lihat dari proses yang tadi tuh dari sini initial brief tuh ada production meeting tuh. Nah, kalau saya biasanya juga ketika production meeting saya lempar di tim juga. Nih kita maunya ke sini, sini. Misalnya nah dari teman-teman produksi biasanya juga ada masukan-masukan. Misalnya kalau dari art director, Mas, nih kayaknya bagus dari sini, diginiin, setnya bagus deh kayaknya kayak gini. Nah, dari situ biasanya munculin ide juga, iya ya, kayaknya bagus deh kalau kayak gini. Nah, di situ juga muncul ide. Jadi, kalau buat saya, penemuan ide untuk konsep storyboard itu hasil dari kolaborasi tim sih. Jadi, habis dari initial brief, saya udah mikir sendiri, udah coba mikir, tapi habis itu diskusi juga sama teman-teman yang lain dari berbagai divisi, dari diskusi juga sama misalnya A2D saya sama Rian, ini asiknya kalau diginiin gimana ya? Terus obrolan itu bergulir jadi diskusi, jadi yang mengerucut jadi bagus nih kayaknya kayak gini gitu. Jadi kalau saya sih kayak gitu prosesnya. Bentar ya. Stop video dulu. Oke. Lanjut. Mau tanya kalau ada force major misalkan syuting outdoor, lalu sepanjang syuting hujan, jadi banyak scene yang nggak keambil sehingga harus action 1 hari syuting misalnya, kan jadi add cost tuh. Idealnya add cost ini masuk kemana ya? Di input di budget awal atau invoice baru, lalu tanggungannya siapa? PH agency atau klien? Terima kasih. Nah, biasanya gini, biasanya kalau ada force major, biasanya sebelum misalnya udah tahu nih syuting itu musim hujan gitu, terus dari awal tuh director sama produser udah diskusi, ini kayaknya akan hujan, biasanya kita minta juga udah disiapin untuk kontingensi. Bentar ya, stop dulu.
Nah, baik lagi. Jadi dari awal udah ke klien kita udah sampaikan bahwa dengan cuaca seperti ini nanti di budgeting kita masukin budget kontingensi ya. Jadinya kalau misalnya hujan seharian nambah hari syuting udah ada budgetnya ya. Kalau untuk tanggungannya siapa ya tanggungan klien karena dari awal udah diutarakan. Beda kalau misalnya tapi kalau force major sih emang udah ada dalam kontrak. Kalau misalnya force major itu ada additional cost. Nah, mungkin kalau ini saya minta bantuan Novel buat jawab produser saya. Novel ada nggak? Novel? Halo. Bentar. Halo. Biar lebih mantap jawabannya. Nah, Vel. Ya. Takis Vel. Ya, jadi sebenarnya ketika kita syuting itu kita udah pasti akan ada term and condition di quotation yang kita serahkan ke klien dan agency atau klien lah. Terus di situ tuh ada tertera beberapa poin ya. Salah satunya nih adalah force major. Force majornya misalnya kayak tiba-tiba bencana alam, itu ada hitungannya. Jadi ketika misalnya kita syuting, kita tahu dulu. Kita mau syuting outdoor, itu pasti ada kontingensi. Kita mau syuting baby, produk bayi untuk iklan, itu juga ada kontingensinya. Nah, kan kita sebagai tim produksi gitu, kalau pengen syuting kita udah tahu ya, yang kayak tadi Markus bilang, misalnya, ini lagi musim hujan. Biasanya kita akan menawarkan beberapa ide-ide lain yang untuk untuk ngegantiin si outdoor scene itu. Tapi kalau misalnya ternyata klien tetap mau, kita ada bargaining untuk hal kontingensi itu. Kontingensi itu kayak gimana modelnya? Nah, kontingensi itu biasanya modelnya misalnya karena darurat, misalnya keadaan bencana alam dan lain-lain, itu biasanya kru itu di angka 50%. Itu ada hitungannya, nanti bisa kita bahas mungkin ya buat di next-nya. Yang pasti kalau misalnya kontingensi itu, kita juga ketika nerima brief jangan cuma mikirin, wah angkanya besar atau wah angkanya kecil, tapi tanggung jawab juga kan. Kita mesti matang-matang diskusi bareng sama tim untuk alternatif atau bargaining produser khususnya itu bargaining power untuk dia bisa jelasin kenapa harus ada kontingensi. Oke, kadang-kadang tiba-tiba pernah satu momen yang nggak dikira-kira totonya kejadian. Nah, kita ini kan kalau syuting itu kan dari pagi sampai jam 12 malam lah ya, berhenti gitu. Pasti kan kayak sesuatu hal yang mendadak itu, misalnya kayak waktu itu, kalau saya pribadi pernah dapat project bayi, produk bayi. Akhirnya ketika jam 4 sore, sebagai produser, saya berdiskusi juga sama director waktu itu untuk menjelaskan bahwa ini frame-nya masih banyak sekali dan ini anak bayi. Kita punya rules tertentu untuk syuting sama anak bayi. Terus akhirnya jam 4 sore itu produser itu coba diskusi dulu dengan EP, eksekutif produser dari PH, lalu eksekutif produser dari PH itu berdiskusi lagi dengan produser agency. Gitu. Baru dari jam 4 sore itu kita mulai diskusi, break maghrib, kita meeting langsung, on the spot. Jadi pilihannya mau nambah, langsung kita, kalau itu langsung komunikasi kan ya, maksudnya karena keadaannya waktu terus berjalan, semua rental alat dan lain-lain, tenaga kru semua tuh masih berjalan juga kondisinya gitu. Jadi waktu itu kita pas break makan malam, itu kita berdiskusi sama klien, sama agency, terus kita mencoba memberikan dua pilihan, mau kita lanjut besok atau mau kita potong. Maksudnya dalam artian beberapa board kita hilangkan. Gitu.
Itu untuk beberapa urgensi, tapi itu balik lagi ke kliennya. Kayak gitu. Jadi untuk hal-hal yang masih bisa kita pertimbangkan dari awal, ya kita pertimbangkan dari awal. Kalau tiba-tiba ada terjadi kayak gitu, secepat mungkin, tapi tetap harus komunikasi dulu antar internal. Ini enaknya gimana biar satu suara gitu, sampai ke kliennya. Gitu kira-kira, Pak. Begitu kira-kira. Ya. Iya. Itu lagi ramai yang terjadi soalnya. Mau nanya dong, mau nanya. Boleh? Sama Mbak Novel tadi ya. Itu kan Nah, Pak tadi Novel. saya dengar ada produser di Mbaknya, terus ada produser di PH, ada IP di PH, ada produser di agensi. Nah, bisa dikasih tahu nggak perbedaan job desk di antara mereka, terus apa ranah mereka sama tugas tanggung jawabnya? Oke, aku coba bedakan dulu ya. Jadi ada tiga kita sebut tiga lah ya, 3 tahapan. Kalau kita bisa bilang yang paling atas tuh klien. Biasanya klien itu akan mempercayakan brand mereka kepada agensi tertentu, gitu. Baru di tengahnya ada agensi, di mana agensi itu menjaga konten kreatifnya, terus menjaga brand itu sendiri. Gitu. Baru ketika yang tadi, yang dijelaskan sama Mangkus, ada proses pitching di awal di pre-production. Nah, itu tuh, mereka akan melempar project-project yang dibutuhkan oleh klien untuk marketingnya mereka, itu akan dilempar sama agensi ke beberapa PH melalui pitching. Jadi yang tadi disebutin di pre-production awal. Nah, sama seperti production house, agensi itu ada orang produksinya juga. Cuman bedanya, mereka tuh membantu tim kreatif, dalam hal ini adalah agensi, mendapatkan tim yang tepat, director yang tepat, yang cocok dengan konsep yang mau mereka buat. Gitu. Nah, ketika udah proses pitching dimenangkan oleh misalnya sama Rangga Kusmalendra sebagai direkturnya, biasanya PH tuh ada 2 kemungkinan. Pertama, PH akan menggunakan produser in-house-nya. Beberapa PH udah punya produser in-house sendiri. Atau mungkin bisa jadi lagi full, atau memang mereka menanyakan kepada director, kamu mau produsernya siapa? Itu kenapa kita suka ngelihat beberapa director produsernya itu aja, atau mungkin nggak banyak gitu produsernya gitu. Karena kan balik lagi ya, kalau kerja pada akhirnya kita butuh satu visi misi juga. Gitu. Nah, jadi perbedaan yang paling signifikan adalah ketika produser agency ini membantu tim kreatif, produser di PH itu bagaimana caranya membantu proses kreatif ini sampai terdelivery ke klien. Jadi hasil materinya dari mulai proses production sampai ke post. Tapi ada beberapa juga produser PH yang tidak sampai ke post. Dia hanya sampai production. Itu ada banyak. Gitu, karena sebenarnya ketika kita tahu proses post production seperti apa, mungkin untuk beberapa PH punya pemikiran mereka tidak perlu lagi produser itu sampai di post. Ada. Kira-kira gitu. Jadi bedanya adalah kalau si produser agency ya, dia lebih mencari vendor-vendor yang tepat untuk timnya kreatif ini merealisasikan ide-idenya gitu. Nah, kalau kita sebagai bidang jasa production house, jasa kreatif, bagaimana kita berkomitmen untuk mencapai hasil yang udah kita sepakati bersama melalui pre-production meeting, first PPM, final PPM, dan lain-lain. Itu sih, kira-kira. Terima kasih. Sama dikit kali ya. Ya, namanya kan sama-sama produser gitu. Jadi intinya nge-produce. Jadi misalnya kalau dari pihak agensi itu tugasnya untuk memproduksi
untuk memproduksi untuk memproduksi iklan yang konsep dari kreatif untuk dijadikan visualnya gitu. Nah, tapi kapasitasnya dia dari producer agency. Nah, dia nyari PH dan director untuk memproduksi yang sebenarnya gitu. Cuman intinya sama-sama produser gitu. Ya, Fel ya. Betul, betul. Kalau Gitu. untuk menentukan timeline sama budgeting itu dari siapa job desk emang? Nah, Fel, langsung Fel. Banyak yang mau jadi. Oke, jadi untuk timeline dan budget sendiri jadi gini ya. Jadi ada ranah eksekutif produser di atas produser. Jadi ada ranah eksekutif produser itu di mana dia itu pitching, dia yang jualan ke klien dan agency itu. Terus dengan apa ya, nggak mungkin lah ya, jarang sekali kita kalau eksekutif produser tuh nggak bisa ngitung. Minimum mereka tahu ngitung budget kasar gitu. Akhirnya dengan berbagai macam apa ya kita bilang ya. Jadi eksekutif produser singkat cerita dia yang bergaining lah dengan agency dan klien untuk hal pitching. Budgetnya biasanya itu diketahui sama IP PH. Biasanya tuh dia yang tahu platform, angkanya berapa, apa segala macam. Ketika tiba-tiba misalnya menang pitching nih PH-nya, gitu kan. PH-nya menang pitching, terus dengan angka tertentu, gitu kan. Nah, dia udah memenangkan ini dengan dia menginput budget global plus timeline draft. Kita bilangnya masih timeline tuh masih draft sampai ke first PPM nanti. Gitu. Terus baru ketika dia udah menangin si project ini, dia baru itu tuh akan mulai cross check untuk production-nya. Dia mau pakai produser in-house-nya dia atau dia mau mempertanyakan atau mau nyari freelance produser lain gitu. Nah, ketika udah didapatkan produser yang akan menghandle, membantu eksekutif produser menjaga budget, menjaga angka, itu biasanya eksekutif produser akan membuat working budget. Jadi working budget ini akan diturunkan dari nominal quotation yang approved, yang udah dipotong pajak dan lain-lain. Itu biasanya dari eksekutif produser akan dikurangi lagi tuh buat budgetnya si produser. Nah, ada proses biasanya kalau rata-rata produser habis dikasih budget sama IP, itu ada proses kan, hiring crew, terus ada proses hiring crew, ada proses reki, di mana kita udah akhirnya mulai tahu blocking, kita tahu bakal pakai lighting, lampunya seberapa banyak, apa segala macam. Jadi biasanya kalau saya, itu 3 kali 24 jam maksimum dari budget yang diturunkan IP itu, aku akan report yang namanya draft budget. Jadi bisa jadi naik, bisa jadi turun gitu. Baru nanti kan setelah kita reki dan lain-lain, biasanya saya tuh seminggu sebelum syuting, saya biasanya udah lock budget sama IP gitu. Dengan berbagai macam pertimbangan lah gitu. Dengan budget yang lock itu, baru kita jalan syuting sampai ke delivery materi. Jadi kalau budget itu siapa yang buat, ya sudah pasti IP. Terus untuk timeline siapa yang buat, ya sudah pasti IP juga. Tapi ada proses di mana kita sampai ke first PPM itu, bahkan sampai ke final PPM pun timeline masih bisa berubah. Gitu. Tapi biasanya gesernya nggak jauh. Gitu. Kira-kira. Ya, begitu. Terima kasih Mbak Novel. Ya, sama-sama. Mas boleh tanya nggak? Boleh. Halo Mas Tangga. Aku Zulfa. Dari Jember. Mau tanya Mas, selama Mas Rangga jadi sutradara iklan, pernah nggak agensi atau klien itu nggak datang ke lokasi gitu Mas? Oh, nggak pernah sih. Kalau selama ini selalu datang, karena emang kalau untuk iklan
iklan itu diperlukan kehadiran mereka untuk approval mereka. Jadi nggak pernah nggak datang, selalu datang. Oh, berarti setiap syuting iklan selalu ada agensi gitu. Ketika mereka tidak approve, berarti syutingnya nggak lanjut gitu. Take-nya nggak lanjut gitu ya, Mas? Iya, jadi kalau pernah ada satu web series. Emang kalau web series kan nggak terlalu segitunya frame by frame-nya. Cuman ketika waktu itu ada satu part yang ada produk mereka, nah itu tuh harus ada approval-nya dan klien tuh nggak datang. Jadi kita kirim gambarnya ke via WA. Nah itu sebenarnya jadinya ngelama bikin produksi makin lama karena nunggu approval-nya lama kan. Jadi seharusnya udah kalau misalnya iklan tuh mereka harus datang. Karena kalau enggak produksinya akan terhambat. Kita nunggu approval, nunggu komen lama, udah berapa jam kebuang gitu. Padahal kita cuma punya waktu sehari untuk syuting. Gitu sih. Oke, terima kasih Mas Rangga. Sama. Lanjut lagi ada yang nanyanya ini dari chat. Mas, saya mau nanya, ini kan dimulai dari klien agensi baru PH. Tapi kalau untuk PH baru gimana Mas? Apakah kita nyari dan kirim email proposal? Makasih. Ya, betul sekali. Jadi biasanya gini, PH itu biasanya suka datang ke agensi untuk presentasi kredensialnya dia bahwa kadang-kadang tuh bukan kadang-kadang sih, tinggal minta waktu, misalnya mau ke agensi apa, minta waktu untuk presentasikan PH-nya. Jadi di situ kayak presentasi lah, kayak showreel-nya pernah bikin apa aja, bisa bikin apa aja. Nah itu tuh akan didata oleh agensi. Nanti mereka jadinya ketika misalnya perlu bikin ini, keinget oh si PH ini baru tapi kerjaannya bagus nih dipanggil. Nah gitu sih. Jadinya, nah kalau zaman sekarang itu ada si klien-klien yang langsung cari PH daripada lewat agensi. Jadi kalau misalnya kayak gitu, jadi kalau dari sekarang kita udah bisa selain approach agency untuk PH ya, untuk PH dan director bisa juga approach langsung ke klien. Banyak juga job-job direct dari klien langsung ke PH, langsung ke directornya malahan minta develop dari awal. Nah, itu juga ada. Gitu. Mangkus menanya, kan Mangkus sering menjadi director sekaligus DOP. Nah, untuk floor plan itu sebenarnya yang menyiapkan director atau DOP. Terima kasih. Kalau untuk floor plan lighting sih DOP. Cuman kalau iklan tuh sekarang makin kesini tuh kalau saya udah jarang pakai floor plan karena udah kebayang sama timnya udah satu hati banget lah gitu sama. Kayak misalnya tim cover, tim lighting, Askam tuh udah tahu maunya dan stylenya saya seperti apa gitu. Jadi ketika Reki tuh udah bilang, oh ntar key-nya dari sini, ntar nama-nama itu udah adjust langsung di set. Biasanya sih sekarang kayak gitu. Kecuali kalau kemarin ada yang kita syuting one shot, itu perlu setup lampu yang direncanakan banget. Nah itu baru mulai. Ada pengalaman dari Wandi Gultom, ada pengalaman pribadi sebagai Astrada, tapi disuruh ikut meeting first PPM dan hadir offline online editing. Apa ini benar apa salah ya? Oh, gokil juga sampai offline online. Kalau misalnya PPM sih masih nggak apa-apa kayaknya, karena ranahnya mungkin biar ketika si Astrada itu udah tahu semua komen-komen, semua progres yang ada di PPM. Jadi dia tahu nggak usah banyakkan brief gitu. Itu mungkin. Saya juga ada waktu itu Astrada yang ikut PPM, emang dia pengen ikut aja. Tapi selama ini saya nggak pernah ngajak kalau Astrada. Karena Astrada tuh kalau misalnya di job desk itu emang panggungnya dia tuh adalah di syuting udah beres. Dia adalah yang jenderal lapangan, untuk lapangannya tuh Astrada ini ya udah beres itu udah nggak ikut offline online tuh nggak ada urusannya kalau Astrada ya. Tapi kecuali kalau mau datang ngobrol-ngobrol sambil makan nggak apa-apa
Makan di pos kan enak tuh. Dari Johan Felix, pertanyaan berikutnya. Mas mau tanya, biasanya yang tentuin color palette tuh si director, DOP, atau art director? Nah, kalau itu sebenarnya awalnya tuh dari director. Awalnya tuh sebenarnya visi utamanya tuh arahannya pengen seperti apa gitu. Namun pada seiring berjalannya produksi dari DOP-nya, dari art director tuh pun ngasih masukan ya karena lagi-lagi ini adalah kolaborasi dan namanya juga DOP, Director of Photography, dia director juga, art director juga di bagian art. Jadi dia memberikan masukan-masukan di direction-nya dia untuk color palette juga termasuk. Jadi semuanya kolaborasi. Tapi intinya semua itu harus ada yang memutuskan, harus ada kepalanya, harus ada visinya, yaitu director. Kalau enggak, akan berantakan, mau arahnya mau kemana, semua orang pengen ini bagusnya kayak gini, ini bagusnya kayak gitu. Akan chaos gitu. Makanya di dalam sebuah produksi itu harus ada director karena itu. Ada visinya, ada kepalanya yang menentukan, oh kita kesini ya. Gitu. Ini oke, masuk, visinya oke, masuk. Kalau enggak, oh maaf ya, enggak, next. Gitu. Intinya gitu. Tapi prinsip kolaborasi itu tetap ada, cuman director tuh kayak CEO-nya lah, udah buat visi yang pada akhirnya akan kemana, tuh director yang memutuskan. Mas, next-nya lagi dari Adi B, Mas mau tanya, kalau untuk look warna TVC itu apakah harus perhatikan misalnya skin tone, kontras, dan sebagainya? Oh iya, sebenarnya bukan cuma TVC doang. Semua produk-produk, semua visual-visual project-project kita yang namanya film tuh harus dipikirkan semua looknya, karena bukan cuma TVC, skin tone, kontras dan sebagainya. Iya. Nah, kalau bedanya, kalau TVC itu ada beberapa pendekatan-pendekatan secara skin tone dan kontrasnya seperti apa. Misalnya kalau kita udah masuk iklan beauty, udah jelas secara lighting tuh skin tone-nya udah harus kita perhatikan, dari pemilihan kamera juga udah beda lagi. Udah pasti Alexa. Terus lensanya yang bagus buat skin tuh apa? Ada lagi itu. Terus cara lighting, kontrasnya juga pasti low contrast. Harus low contrast dan terang. Itu udah masuk ke iklan beauty. Nah, kalau misalnya iklan storytelling, dari awal kita udah tahu, oh ini kliennya oke nih, mereka menerima nih kalau kita main kontras gelap banget. Nah, itu bisa kita desain dari awal juga. Ada beberapa juga klien yang mewanti-wanti. Misalnya kayak kemarin ada ini project yang mau jalan. Dia bilang, oh notes ya buat Mas Rangga, kan Mas Rangga iklannya banyaknya gelap-gelap. Nanti di sini jangan terlalu gelap ya, gitu. Ada request gitu ya udah. Dari awal udah look udah kita tentukan dari awal, itu menentukan kamera apa yang kita pakai, lensa apa yang kita pakai, jumlah lampu yang kita pakai juga jadinya menentukan. Jadi itu yang saya rasa harus kenapa si director tuh harus punya visi yang jelas dari awal, yang kuat, biar produksinya tuh lancar. Jadi ngerti, dia tahu apa yang mau dia lakukan, dia tahu arahnya mau kemana. Jadinya bisa dihitungin secara pastinya lighting seperti apa, berapa banyak lampunya, kameranya berapa, kameranya apa, harganya juga udah keluar kan, lensanya juga apa, jadinya terukur dengan pasti. Nanya dong, Mang. Ya. Kalau pas lagi jadi director sama DOP, bayarannya double apa gimana tuh, Mang, jadinya, Mang? Kalau saya double. Jadinya gini, kalau saya nggak ada urusan, jadi kayak sebenarnya gini, beda tau. Kalau director tuh Rangga, kalau Manggus tuh DOP. Jadi ada dua karakter yang berbeda. Jadi nggak ada urusan secara apa namanya, rate dan fee juga dipisah. Saya sebagai director segini, sebagai DOP segini. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang paket, ya tinggal tambahin aja. Gitu, kita harus belajar menghargai diri kita sendiri lah. Kalau enggak, bagaimana orang menghargai? Sih.
Oke, next-nya ya pertanyaan dari Agung Dwi Raharjo. Mas mau tanya kalau seandainya kita ngundang, oh bisa. Ntar ke Rian aja tuh ke admin. Pertanyaan dari Wildan. Sekarang kan platform macam-macam, IG, Facebook, YouTube, dan ketika klien tiba-tiba pas showing tertarik mau minta format IG story itu ada fee tambahan atau bagaimana? Nah, ini fenomena yang terjadi belakangan ini. Nah, itu beberapa kali pernah terjadi. Jadi ketika udah beres syuting, kita nggak mempersiapkan format untuk IG story, mereka minta di ujungnya bikinin layoutnya gimana dong gitu. Intinya akhirnya nggak maksimal, cuman bisa. Dan kedepannya tuh jadinya pelajaran buat kita secara produksi tuh pasti ditanyain pas awal. Ini format delivery-nya apa aja ya? Nanti mau tayangnya di mana aja ya? Kalau misalnya di awal mereka udah bilang dari kita ada IG story ya untuk 16:9, 9:16, ada square semuanya. Nah, dari awal kita udah siapin semua materi kita udah fit ke situ. Biasanya kalau saya jadinya kalau perlu kayak gitu ya udah banyakin pas syuting tuh udah kayak kasih guide tengah-tengah kira-kira ini syuting yang frame ini harus bisa masuk ke square dan horizontal, vertikal. Saya ngeliat ini kenapa? Karena saya ngeliat waktu itu pernah lihat trailer film Hollywood tuh udah masuk vertikal juga. Jadi, oh ternyata mereka juga udah aware dengan keberadaan platform sosial media ini yang sangat kuat. Jadi kita harus beradaptasi dengan itu gitu. Kita bukan menolak, kok jadi ngeganggu syuting kita ya, framing kita jadi gimana ya, enggak. Kita harus bisa beradaptasi karena emang itulah media yang ada dan fungsinya untuk iklan apa sih, untuk biar sampai ke audiens kan. Nah, itu salah satu platform yang biar bisa masuk ke audiens. Jadi dari awal kita harus sudah siapin. Nah, intinya jadinya ketika dapat brief sebisa mungkin udah dipastikan platformnya mau apa aja. Jadi kita udah bisa menyiapkan format syuting kita. Kalau tiba-tiba ada fee tambahan nggak? Biasanya sih kalau untuk director, untuk produser tuh nggak ada. Tapi biasanya yang nambah tuh di editor. Editor ada yang per fee-nya rate-nya ada yang per video, per output gitu. Jadi kalau ada tambahan lagi ya dia tambah. Gitu kalau buat director, buat produser, buat kalau buat post house mungkin ada. Kalau buat kita nggak ada. Nah, lanjut lagi ke Evan. Bang mau tanya, untuk menentukan biaya produksi biasanya dihitung dari cost produksinya atau dihitung berdasarkan di mana iklan itu ditayangkan? Thank you. Kalau ini mah novel lagi. Vel. Ada nggak, Vel? Ya. Tuh katanya gimana? Mau nanya, menentukan biaya untuk produksi biasanya dihitung dari cost produksinya atau dihitung berdasarkan di mana iklan itu akan ditayangkan? Thank you. Silakan. Dihitung dari bagaimana kreatifnya. Berangkat dari kreatif itu di breakdown angkanya, di breakdown timeline-nya. Apakah bisa kita mengakomodir ini hanya 1 hari? Ataukah emang kita harus butuh 2 hari? Meskipun itu cuma 30 second. Gitu. Jadi untuk menentukan biaya produksinya mau dihitung dari mana, kita hitungnya dari kreatifnya. Kita hitungnya dari apa yang mau kita buat. Gitu. Nah, biasanya ada tuh beberapa sekarang suka ada yang bilang, ini TVC, ini digital gitu. Sebenarnya sama aja gitu. Sebenarnya sama aja. Kalau saya sih biasanya sebenarnya sama aja secara pekerjaan, tapi lagi-lagi balik lagi ke kita ya. Maksudnya kita jadinya kayak punya 2 rate angka gitu. Mau TVC atau mau digital. Tapi kadang-kadang ada beberapa yang
TVC, tapi budgetnya juga budget digital. Gitu. Nah, ketika ada yang modelan kayak gitu, di situ balik lagi. Jadi kita harus ada bargaining. Apa yang akan diterima sama klien, apa yang harus kita kerjakan. Jadi lebih spesifik lagi. Jadi jangan sampai kemana-mana gitu. Jangan sampai kemana-mana. Itu kenapa jadinya kadang-kadang untuk beberapa TVC dengan budget digital, ya endingnya perbedaannya tuh hanya di ada sensor card atau enggak gitu. Sebenarnya itu doang. Tapi dengan bargaining, misalnya ya udah tapi begini ya, tapi begitu ya, itu pasti ada. Emang sekarang kita kalau ngomongin angka budget periklanan tuh emang sudah cukup lumayan jauh, cuman balik lagi ke kitanya yang tadi Rangga bilang, sebagaimana kita pengen menghargai diri kita sendiri juga gitu. Jadi karena apa? Karena ada namanya kayak ini lagi-lagi anak produksi ya. Kadang-kadang suka sedih gitu ngelihat teman-teman yang giliran budget kecil dilemparnya ke gue, giliran budget gede dilemparnya ke orang lain. Nah, itu tuh sering terjadi itu. Nah, kadang budget kecil kalau gue secara pribadi gitu, kalau budgetnya kecil tapi secara kreatifnya keren banget gitu, duitnya maksudnya budgetnya fee-nya kecil tapi cost-nya buat production ya kalau saya sih oke-oke aja, tapi kan itu harus komunikasi juga ya sama director dan lain-lain. Nah, kadang-kadang jangan sampai kita tuh harus belajar dari memang mengelola uang yang kecil dulu supaya kita nggak kaget uang yang besar. Tapi jangan sampai gitu loh teman-teman kejebak dalam artian akhirnya khusus jadi spesialisasi produser budget kecil. Kita harus mengupgrade diri kita gitu. Kita mengupgrade. Kalau produser tuh sejujurnya terlepas dari semuanya, produser tuh harus pinter bargaining dan komunikasi skill. Itu aja. Itu kenapa kita akhirnya jadi bisa punya bargaining power, kita punya komunikasi dengan director. Jadi ketika misalnya tanpa ada director pun tiba-tiba kita ditanya gitu, kita bisa menjelaskan apa yang mau dibikin sama director kita. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi balik lagi biaya produksinya tergantung kreatif. Sama ini kali ya. Tadi kan tanya berdasarkan iklan itu ditayangkan juga. Nah, jadi gini, biasanya di bioskop, sinema atau TVC itu kan beda ya. Billboard gitu. Oh, kalau itu kan beda ya, Mang. Maksudnya kalau misalnya kalau yang pertanyaannya berdasarkan di mana iklan itu akan ditayangkan kan itu nggak semua kru, tapi beberapa part. Kayak misalnya biasanya kalau untuk iklan, kita bilang iklan ya, iklan TVC misalnya, itu biasanya biaya untuk airing-nya itu diurus sama klien sendiri. Jadi kita menghitung biaya production cost dan crew rate gitu. Crew rate kita. Nah, kalau misalnya tiba-tiba misalnya itu kan komunikasi kita di awal ya, tentunya kita harus punya talentnya akan sampai billboard atau sampai print ad, ada foto apa segala macam. Itu haknya si talent gitu. Talent punya inian lebih memang. Karena mukanya mereka kan terpampang, dan kalau kita ngomongin rezeki ya, talentnya habis iklan satu project, jadinya kan dia nggak bisa dapetin pekerjaan dari tempat yang lain. Jadi wajar aja kalau talent memang lebih tinggi dibanding kita. Tapi kalau misalnya mau menghitung cost produksinya, itu kita harus tahu dulu kreatifnya satu. Yang kedua, sejauh mana yang akan kita kerjakan. Apakah kita mengerjakan sensor card-nya juga, apakah kita mengerjakan media platformnya juga, gitu. Semuanya itu dihitung dari situ. Tergantung bargaining di awal sih, kebutuhan kliennya. Oke. Sip. Semoga cukup menjelaskan. Lanjut ya. Next-nya dari Fafa N. Ulfati. Bang, jadi ibarat kata sih. Ibarat kata
itu job desk-nya palu gasa gitu nggak sih Bang? Palu yang mau gue bisa. Ya, intinya sih gitu. Kalau buat etudi di sini ya. Nah, sedikit share juga pengalaman saya dulu jadi etudinya Mbak Luki. Jadi dia tuh direktur senior di Indonesia iklan yang tapi dahsyat banget. Cara karya keren banget. Nah, dia dulunya produser. Terus pas saya ikut dia tuh saya diajarinnya gini. Saya tuh harus bisa ya selama ikut dia saya tuh harus tahu semua aspek produksi. Jadi ketika kita nanti jadi director, kita tuh nggak dibohongin sama produser gitu. Banyak kayak misalnya, gue mau bikin gini deh, kata produsernya, oh nggak bisa gini-gini. Lah, bisa kok, gue tahu gini bisa gitu. Kayak hal-hal itu tuh kalau waktu itu saya diajarinnya kayak gitu. Jadi istilahnya ketika saya jadi asistennya Baluki itu jadi kayak semua masalah tuh ditumpukan sama saya gitu. Kayak misalnya ada apa-apa setiap produksi pasti numpukin saya untuk saya komunikasikan ke Mbak Luki. Gimana saya bisa komunikasinya biar Mbak Luki nggak bete. Kalau Mbak Luki bete waktu itu produksi bisa jadi berantakan gitu-gitu. Tapi jadi ketika waktu itu beban waktu saya jadi asisten to director tuh gimana ketika produksi ini tuh semua beres. Jadi ketika saya yang ngomong ke Mbak Luki itu udah semuanya beres. Kalau saya diajarinnya kayak gitu. Jadi tapi alhamdulillahnya dengan kayak gitu, dengan ibaratnya saya yang dilakukan palu mau gue bisa itu jadinya saya tahu semua dan pengalamannya juga jadi lebih banyak dan lebih luas secara aspek. Dulu saya ikut juga di art pernah, jadi kalau art juga saya tahu, pernah jadi set drawing juga. Jadi intinya kalau buat saya nggak ada salahnya tuh untuk seperti itu, untuk kalau mau gue bisa gitu. Jadi ketika sekarang misalnya set drawing belum beres, terus revisi dari klien tiba-tiba harus agency, terus tiba-tiba sejam kemudian mau ke klien misalnya cuma warna doang, atau saya bisa ngerjain sendiri gitu kalau saya. Tapi ya kalau yang lain kamu nggak apa-apa. Cuman ketika kalau teman-teman mau jadi astudir saya harus siap disiksa kayak gitu. Tapi insya Allah bakalan jadi sesuatu dan bermanfaat ke depannya buat teman-teman. Gitu. Terus kalau si director itu jabat produser berarti etudi juga EPT dong. Enggak lah, jangan. Kalau asisten harus fokus sih. Jangan dua-dua gitu. Oh ya Bang, Fafa minta oke, siap. Nanti rekamannya di-upload di YouTube. Bang Gus mau nanya kalau iklan tuh tayangin di bioskop, bagian post perlu DCP atau enggak? Ya perlu, karena emang dari sinemanya minta filenya DCP. Terus berdasarkan pengalaman Mas Rangga, durasi pembuatan sebuah proses rata-rata berapa lama per step-stepnya? Apakah ada deadline pribadi tim, misalnya pembuat storyboard berapa lama, cari lokasi berapa lama? Nah, sebenarnya kalau secara ideal, sekarang tuh jadi banyak yang job yang cepat-cepat juga. Yang saya tadi cerita kayak Lion Parcel tuh cuman 10 hari kali dari waktu syuting. 10 hari atau 7 hari ya lupa. Pokoknya BPM-nya jadi cuman sekali gitu. Jadi nggak ada. Nah, sekarang jadinya gini. Ketika udah terbiasa dengan job yang rush gitu, kita jadi kayak ada tim-tim yang kerja sama kita dengan cepat juga, kayak misalnya storyboard artisnya udah ada yang biasa sama saya, misalnya 1 hari 2 hari keren. Nah jadi kayak kalau sekarang buat kita mau buru-buru mau dengan rush job, oke, kita bisa aja gitu. Tapi enaknya kalau rush job itu ada term condition yang kita sampaikan dari awal, lu nggak bisa macam-macam. Jadi
lebih banyak kebebasan tak buat bereksplorasi, dan klien dan agensinya jadi nggak banyak bisa berkutik. Kalau cuman ya harus tetap dari awal harus yang mereka mau sesuaikan dengan apa. Bedanya eksekutif produser, produser, dan line produser apa? Nah, kalau eksekutif produser, Vel, jawab lagi, Vel. Ya, kalau eksekutif produser kan tadi udah kita bahas ya sebelumnya. Jadi eksekutif produser tuh orang yang kita bilangnya dalam tanda kutip tuh jualan ke klien agency dari mulai awal sampai ke akhir, bahkan sampai ke maintain. Kenapa harus nge-maintain? Supaya bisa long last sama si kliennya. Brandnya senang, brandnya happy, itu urusannya si eksekutif produser. Gitu kan. Terus kalau produser itu lebih nge-maintain kru, nge-maintain materi gitu. Jadi lebih ke lapangannya. Tapi kalau line produser apa ya gitu. Nah sebenarnya line produser nih kita jarang menggunakan line produser ya akhir-akhir ini. Di setiap produksi itu jarang. Kenapa? Karena pekerjaan line produser tuh sebenarnya adalah pekerjaannya produser, cuman bedanya lagi ya mungkin dengan diskusi-diskusi budget dan lain-lain itu beda-beda setiap produser cara mainnya. Tapi mungkin yang menggunakan line produser tuh ketika produsernya emang dia nge-handle job lebih dari 2 mungkin gitu. Jadi si line produser tuh pekerjaannya hampir mirip seperti produser. Kayak ngecek, scheduling, announce schedule di grup, terus nge-cross check ke setiap departemen udah selesai atau belum, sama aja. Gitu, nggak ada bedanya. Sama produser, hanya bedanya ya di step mungkin ada beberapa produser yang cara mainnya budget tetap dipegang sama dia, line produser lebih ke bagaimana nge-maintain kru dan nge-maintain kreatif sampai jadi gitu. Tapi ada juga yang produser cara mainnya dia menyerahkan budget juga ke line produser gitu. Menyerahkan budget ke line produser ada juga, Mang. Jadi line produser tuh yang nge-maintain budget lagi gitu. Tapi si produser bisa jadi juga dia bikin budget khusus line produser. Untuk apa budgetnya? Jadi di-spare-nya untuk in case kalau terjadi apa-apa atau kita ada kebutuhan tambahan, itu masih produser masih punya keep budgetnya. Kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Udah. Oke. Habis di bawah line producer PA ya? Ya, baru di bawahnya PA. Makanya sebenarnya kadang-kadang line producer jadi nggak jarang ada karena pekerjaannya produser itu udah sama seperti ATD ya. Itu ada production assistant gitu. Jadi dia membantu pekerjaannya si produser. Gitu. Begitu. Semoga cukup menjelaskan. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mau nanya lagi, Mang? Boleh. Mana nih? Balik ke masalah pitching ya. Doan. Iya. Ini kan waktu kita pitching, si PH ini kan ngasih ide kreatif ke agensi sama klien gitu. Jadi si agensi dan klien kan menerima banyak ide kreatif dari beberapa PH nih. Nah, gimana caranya kita sebagai PH untuk, maksudnya kita tuh menguasai ide ini. Jadi jangan sampai ide kita dipakai, tapi PH lain yang dipilih gitu. Nah, gimana caranya biar ide ini kita lock, ini milik kita gitu. Istilahnya kalau merek tuh udah masuk ke kayak gitu. Gimana tuh caranya, Mang? Nah, sebenarnya ini juga bahasan antara kita di grup-grup para director tentang pitching treatment namanya. Nah, jadinya kalau yang kesepakatan kita tuh sebenarnya oke, kita mau bisa pitching treatment, cuman dari PH atau dari kliennya tuh harus ada kompensasi untuk kita bikin treatment, karena kan itu mikir. Jadinya itu udah kesepakatan dari director yang beberapa director untuk ketika mau
kalau ada pitching harus ada job mid treatment, harus ada kompensasi fee-nya. Nah, itu cara kita untuk menghargai apa yang udah kita lakukan di situ. Nah, kalau untuk namanya kayak trademark ataupun di kita, nah itu kan nggak ada untuk dalam hal ini nggak ada hukum, nggak ada trademark yang apa yang menaungi itu gitu. Jadi kayak misalnya ide itu keluar terus dipakai sama orang tuh jadi kayak kita nggak punya kekuatan hukum untuk menuntut itu. Sering terjadi, makanya dari situ kita sepakat untuk kalau misalnya treatment ya udah harus ada kompensasi fee. Kalau udah pun dipakai sama director lain ya nggak apa-apa, udah dibayar gitu kalau kita. Tapi kalau awal-awal saya mulai, saya tuh selalu mikir ide itu kayak terus berkembang, dan ide itu adalah kalau buat saya kayak pemberian dari Tuhan gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya treatment kita dipakai sama orang ya udah kita bikin lagi aja. Kalau saya dulu awalnya, karena nggak ada yang bisa melindungi emang dari ada badan, nggak ada asosiasi yang bisa melindungi itu juga gitu sih. Kayak apa ya, kebijakan kita dan kelegowoan kita dengan hal itu aja. Kalau saya dari pas lagi awal ya. Karena kalau nggak kayak gitu ya kita punya kesempatan untuk dapat job juga. Kecuali kalau kita udah dalam tahap bisa bergaining, oh gue nggak mau ngasih treatment, nah itu udah masanya udah beda lagi gitu. Soalnya pernah waktu awal dulu saya sampai pernah udah meeting sama klien agensinya, kasih masukan, oh ini bagusnya diginiin aja. Terus karena tiba-tiba timeline-nya agak berubah, saya nggak bisa, dia pakai director lain tapi treatmentnya dipakai ya, tapi ya udah sampai sekarang nggak pernah kontak lagi sama agensinya gitu sih. Terus director yang pakai ide Mangkus sama Mangkus kenal? Nggak tahu, dan itu pun terjadinya bukan nama saya aja, ketika ngobrol ke director yang lain juga ada yang pernah kayak gitu. Cuman ya maksudnya ide kreatif cari lagi aja lah, hitung-hitung kita terus bergerak dan terus berkembang. Ada lagi? Mang, mau nanya, Mang. Boleh. Ya. Misalnya nih, Muhammad Said, biasanya dipanggil Said. Said, oke Said. Biasanya, bentar ya. Ya. Itu Genhard ngacung tangan bentar. Ya. Said dulu. Oke. Ya, terus? Mau nanya gini, kan kita misalnya dari brief klien udah tahu, EP dan produser dan director udah tahu bahwa syuting ini akan sehari, karena boardnya juga nggak terlalu susah gitu kan, Mang, misalnya. Terus ternyata selama pro syuting pagi-pagi mungkin untuk approval wardrobe itu lama banget, akhirnya molor untuk approval tiap frame-nya molor. Nah mungkin aku nggak tahu, mungkin produser dan director udah juga ngomong ke klien kalau ini akan overtime. Nah di saat itu overtime itu gimana Kang solusinya? Maksudnya semua tambahan biaya itu apakah akan ditanggung oleh PH atau akan ditanggung oleh klien? Karena posisinya juga sama-sama defense. Mungkin dari director nggak bisa menurutin yang dimau klien, dari klien juga nggak mau kalau nggak dapat yang dia mau gitu misalnya. Oke. Jadi gini, kalau semuanya jadi balik lagi kenapa si syuting ini bisa sampai more time gitu. Tapi ketika dari awal tuh udah ada kesepakatan quotation, di quotation-nya udah di CEP-nya tuh udah nggak ada kontingensi atau udah nggak ada OT atau apa namanya, dari awal udah nggak nyiapin itu. Jadi emang pada akhir OT itu tanggung jawab dari EP.
executive producer yang misalnya kalaupun dia jadinya rugi ya udah, itu adalah konsekuensinya dia yang di awal ngitungnya segitu, ngajuinnya segitu gitu. Terus bukan triknya ya, idealnya makanya kenapa ketika syuting tuh IP tuh harus selalu ada di dekat klien dan agency untuk jagain itu. Jadinya cuman misalnya untuk approval tuh bukan cuman dari untuk cepat lebih approve-nya bukan cuma dari director juga. Cuman kliennya minta opsi ini. Nah, fungsi dari eksekutif ini adalah jadi dia bisa approach klien, bisa bilang, oh ini kayaknya udah cukup, terus kita masih ada syuting yang lain, dibatasin ini segitu, kita harus itu udah jadi ranahnya IP. Jadi namanya juga eksekutif. Jadi sebenarnya fungsinya dia itu adalah untuk ada di klien, lobby-lobbynya juga itu adalah tugasnya IP, gimana membuat klien nyaman di produksi, terus servicing biar happy. Kalau misalnya produksi iklan pernah lihat gimana dan produksi itu sangat memanjakan klien dan agensi, itu salah satunya untuk entertainment mereka supaya moodnya asik, visual juga cepat. Itu adalah salah satu trik dan salah satu hal yang dilakukan IP untuk mempercepat proses produksi dan melancarkan proses produksi. Gitu. Oke, makasih Mang. Berarti kalau misalnya waktu pro shooting kita semua udah tahu akan OT dan klien berani ambil resiko untuk OT untuk hasil yang dia pengen, berarti itu masuknya ke tanggung jawab OT-nya klien kan, walaupun nggak di quotation. Enggak. Itu ranahnya IP karena quote-nya udah ditandatangan, ketika quote itu udah ditandatangan, udah ada, dia yakin itu bisa produksi 1 hari, terus nggak ada dari awal nggak ada kalau kalau lewat nanti ada kontingensi, itu nggak di awal, nggak diutarakan dan disepakati dari awal, klien nggak mau tahu, itu udah urusannya IP. Banyak juga kejadiannya kayak gitu, kalau misalnya lewat karena produksi ya IP yang tanggung biaya, intinya gitu. Kalau IP-nya kira-kira gue produksinya tetap jalan dan klien juga tetap jadi happy, bisa jadi repeat order gitu. Soalnya kadang-kadang juga kan IP setiap ngambil itu juga lumayan banyak kan, jadi mungkin kalau misalnya dia rugi di sini, next-nya bisa ngambil untung tapi gitu. Jadi itu udah masuk ranah IP sih, eksekutif, gimana cara dia berbisnis aja gitu. Biasanya juga IP suka nge-push ke produser, ke Astrada supaya lebih cepat gitu untuk masalah speed produksinya. Tapi kalau udah masalahnya ke klien, udah urusannya eksekutif. Gitu, Mas. Oke, makasih banyak, Mang. Gimana? Mau tanya? Oh ya Mas, mau tanya dong. Ya boleh. Kalau misalkan Mas sebagai kan director juga DOP nih, kalau misalkan ada yang project misalkan budgetnya terbatas, Mas tuh bakal lebih milih kayak budget itu porsinya lebih ke kameranya kah, ke lightingnya kah, atau ke artnya kah? Mana yang bakal Mas ke porsi-porsiin gitu? Mana yang menurut Mas lebih penting? Apakah kameranya yang bagus banget atau lightingnya standar atau gimana? Itu konsepnya pembagiannya berdasarkan apa biasanya? Misalnya budget terbatas, lagi-lagi kita mengacunya di konsep sama di visi kita mau ini menjadi apa gitu. Kalau misalnya iklannya, lagi-lagi misalnya iklannya beauty, saya pasti belainnya lebih ke lighting, kamera, dan kamera. Kalau kita storytelling yang perlu kedalaman cerita dan set yang bisa mendukung cerita, ya saya lebih set. Lampu sama lighting bisa lebih kita mainin yang lainnya gitu.
Kayak gitu sih. Tergantung produknya apa, resepnya seperti apa. Oke, makasih Beauty Mas. udah pasti nggak mau pakai iklan lain selain Alexa gitu. Kalau misalnya storytelling mau red masih bisa, lensanya masih yang ultra prime masih bisa gitu-gitu sih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, nampaknya tidak ada lagi yang bertanya. Itu saya tutup sesi sharing hari ini ya. Terima kasih teman-teman atas kesediaannya, atas waktunya untuk sharing kita malam ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih.